Oke, silakan anak-anak. Okay, good morning student. How are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Okay, I'm fine too. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan lancar. Boleh Ellery bisa bantu dengan doa? Silakan Ellery. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Semua hadir ya? Oke, puji Tuhan semua hadir ya. Oke, baik. Sudah semua siap? Sudah siap belajar? Ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Betul sekali. Oke, ada yang tahu nggak di aritmetika sosial itu kita belajar apa saja? Oke, Lizzie. Bunga. Bunga apa? Bunga mawar? Bunga melati? Bunga apa? Ayo, mungkin. Bunga tunggal, oke. Berarti sudah belajar ya tadi malam ya? Oke, ya, yang sudah belajar hari ini pasti bisa mengikuti dengan baik. Oke, sebelum kita mulai ke materi, Miss Ina mau kalian bisa tertib mengikuti pembelajaran hari ini. Ya anak-anak ya, kita lihat aturan selama pembelajaran hari ini. Ya, kita lihat yang pertama, di situ kelihatan jelas anak-anak? Ya, yang pertama, jadi selama proses pembelajaran kalian tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan kelas kecuali seizin Miss Vina ya. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan berjalan-jalan di kelas selama proses pembelajaran. Jadi kalian bisa lebih tertib ya. Oke, itu aturan selama pembelajaran. Oke, tadi Miss Vina sudah sampaikan ya. Kira-kira di aritmetika itu apa saja yang dipelajari? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis permasalahan berkaitan dengan konsep aritmetika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak. Jadi, materi kita hari ini, aritmetika sosial ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Betul tidak? Kalau kalian belajar tadi malam, kira-kira masalah sehari-hari apa yang kira-kira berhubungan dengan aritmetika? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Oke, Lingga. Jual beli di mana? Di pasar, ya itu juga ya salah satu contoh. Jadi nanti sesuai dengan tujuannya yaitu kita akan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan konsep aritmetika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di pasar. Mungkin kalian yang sering pergi ke mall, iya. Oke. Sebelum Miss Vina mulai, ya kalian dengarkan video yang Miss Vina tampilkan ya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini isinya 6 lusin buku, 5 lusin pulpen, 2 lusin pensil, semuanya 351. Nah, tugas kalian jualin barang untung 30% ya. Saya tinggal nih, saya mau mandi. Kamu ngerti nggak San? Aku juga ngerti ketika aku ajarin main. Kamu sendiri juga ngerti. Kira-kira ada nggak yang seperti kakak-kakak tadi ya? Oke. Tadi kakak-kakaknya dikasih apa? Disuruh ngitung ya kan? Disuruh ngitung dikasih sekian pensil, sekian apalagi tadi? Pulpen ya, buku, harga dengan sekian, terus diminta diskonnya berapa persen tadi? 30% ya. Nah, kira-kira tadi bisa nggak dia menyelesaikan masalahnya? Nggak bisa, ya. Jadi penting kalian harus paham materi kita hari ini yaitu aritmetika sosial. Miss Vina punya lagi satu video ya anak-anak ya, tolong diperhatikan. Silakan kalian baca baik-baik. Nanti Miss Vina akan minta kalian untuk bantu menyelesaikan masalah yang ada di video ini ya. Diingat nilainya berapa ya.
Oke, baik. Kira-kira paham nggak isi video tadi? Paham nggak permasalahan yang ada di video tadi? Oke, boleh satu anak yang mau menjelaskan? Oke, Ellery, silakan Ellery. Tadi Pak Bado itu pengen membelikan anaknya itu sepeda Oke. dan harga sepedanya itu 300.000. Oke. Tapi Pak Bado akhirnya karena nggak punya uang, akhirnya dia memutuskan untuk membuat usaha buket bunga. Jadi modal yang dikeluarkan untuk membuat buket bunga itu adalah 100.000. Oke. Dan dia berhasil membuat 8 buket bunga bersama istrinya. Oke. Dan setiap satu buket bunga itu dijual dengan harga 5.000. Oke. Siapa yang setuju dengan Ellery? Oke. Tidak ikut-ikutan angkat tangan kan? Benar-benar menyimak ya? Oke. Betul sekali dan sangat lengkap ya penjelasan dari Ellery. Jadi memang Pak Badu itu punya anak. Pak Badu tidak dia tidak punya uang ya untuk membelikan anaknya sepeda. Nah, kemudian maksudnya tidak cukup uangnya. Jadi dia hanya mempunyai modal 100.000 untuk akhirnya dia membeli bunga-bunga segar ya, dan dia jadikan buket. Satu buket dia jual dengan harga berapa? 50.000. Jadi berapa buket? Berapa? 8 buket. Oke, siapa yang bisa menghitung ke depan? Tadi Ellery sudah menjelaskan. Atau Ellery bisa dihitung ke depan, Ellery ya. Jadi, biar teman-teman kalian tahu. Ya, pertanyaannya, menurut kalian berhasilkah Pak Badu membelikan sepeda untuk anaknya? Ya, berarti kalau, ya silakan. Kenapa dia berhasil? Nanti silakan teman-teman yang lain bisa mengomentari ya. Silakan Ellery. Mendapat keuntungan 300.000, jadi ini tuh cukup untuk membeli sepeda. Oke, dia beli sepeda. Oke, silakan duduk, tepuk tangan buat Ellery. Kita lanjut ya. Nah, supaya nanti kalian bisa menyelesaikan permasalahan, jawabannya kira-kira apa? Bila mana pedagang dikatakan mengalami keuntungan? Tadi di slide-nya Pak Badu, tadi ada keuntungan. Bila mana? Oke, siapa yang bisa angkat tangan? Ayo. Oke, Nadia. Harga jual lebih tinggi daripada Oke, kita lihat. Betul nggak? Harga jual lebih tinggi? Betul? Iya, betul ya. Apabila harga jual lebih besar daripada harga pembelian. Saya anak-anak ya. Miss Ina mau tes sekali lagi ya. Miss Ina mau kalian lebih paham lagi, berarti untung itu rumusnya apa anak-anak? Harga jual dikurangi harga beli. Kalau rugi? Harga beli dikurangi harga jual. Persentase untung? Persentase rugi? Oke, baik. Sudah siap mengerjakan LKPD? Oke, baik. Nah, sebelumnya Miss Ina akan bagi kelompok dan ini sudah sesuai kelompoknya ya, anak-anak ya. Jadi kelompok 1 Nandin di sebelah sana ya, kelompok 1. Kelompok 2 Gabriel ada Nadia, Berry, Misela, Kenzo. Oke, cukup ya. Pas. Oke, di halaman pertama di situ ada modul bacaan beserta rumus dan contoh-contoh soal Miss Ina sudah berikan di sana. Bisa kalian baca kalau kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan ya. Kemudian kalau sudah, silahkan isi LKPD nama kelompok kalian, kelas. Ya, baca petunjuk soal baik-baik. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan boleh angkat tangan. Jadi gunakan kesempatan berdiskusi. Miss Ina akan melakukan penilaian anak-anak. Jadi diskusi kelompok ini Miss Ina akan melakukan penilaian. Jadi tolong kalian benar-benar berdiskusi dengan baik. Kalau kalian tidak paham, silahkan bertanya dengan teman yang lain, ya. Atau kalau kurang jelas bisa tanya sama Miss. Ya, oke. Silahkan kalian boleh berdiskusi. Waktunya adalah sampai pukul 9:55. Setelah itu kita akan presentasi. Nanti setiap kelompok akan presentasi. Coba diskusikan. Nomor 1 itu permasalahannya apa? Nah, di situ ada 3 lusin ya. Kalian berarti harus tahu 1 lusin. Reva tahu 1 lusin berapa biji? Ya, tuh temennya bilang ada 12. Berarti hitung. Kalau 3 lusin berapa biji? Nah, silakan dihitung ya. Cari harga beli, harga jualnya, terus nanti yang ditanyakan apa.
Michelle, ada kesulitan? Oke, betul ya, 1 lusinnya ya. Oke, kalau 3 lusin berapa? Berapa biji ya? 31 dari mana? Hitungnya gimana? Oh, mesin natanya 3 lusin. Berarti udah dipotong sama yang pecah. 36 ya. Terus piringnya ada yang pecah kan? Silakan dihitung. Berapa menit di situ? 60 menit. Berarti berapa kali? Ya kan kali 6 kan bukan kali 60 kan? Enggak dong. 60 kan 1 menit dong. Setiap 1 menit dong. 6 berarti kan hasilnya 0,2. 0,24. Ya. Itu dijual berapa? Hmm? 2.000 per kali. Per kilo. 0,4 nya nggak dijual. Coba baca lagi soal. Oh, Baca dulu soalnya sampai habis. Baca dulu soalnya sampai habis. sisanya kan 2,4 Dibawa pulang berapa kilo? pulang 1 kilo. Berarti sisa berapa? Sisanya 1,4 kilo. Berarti kan jual Kali berapa? Iya kan? tapi 0,4 itu dihitung berapa berarti? Itu dah 2,4 kan, 1,4 ya sisanya? 1,4 Itu sudah terhitung dia. Sudah terhitung dia, iya. Kalau misalkan Ellery belanja 1,5 kilo ya, 1,5 kilo bawang. Terus harga bawangnya 10.000, tetap dia 1,5 dikali 10.000, kayak gitu, ya. Jangan hitungannya 1 kilo. Kalau dia kurang dari 1 kilo nggak kamu hitung. Nah, gitu ya. Tetap ya berapa jumlahnya dikalikan harga per kilonya. Namanya karena tetap 1,5 kilo. Oke, siap presentasi? Oke ya. Nanti biar cukup waktunya, nanti kalau misalkan ada yang belum selesai, ya, kalian boleh lihat jawaban teman kalian di depan. Yang itu 217.000, jadi sama dengan 17.000. Jadi rugi yang diperoleh itu sebesar 17.000. Oke, baik. Tepuk tangan buat Nandin. Oke. Ada yang mempunyai jawaban berbeda dengan Nandin? Boleh angkat tangan? Sama semua? Oke, jadi jawabannya betul ya. Jadi Ibu Ketutnya rugi. Kenapa? Karena ada piring yang pecah. Nah, kemudian yang ditanya adalah tentukan juga harga bakso 1 porsi. Nah, jadi cara menentukan harga bakso 1 porsinya adalah dengan harga jual, yaitu modal dan untung yang udah dihitung, itu dibagi 50 karena porsi yang ingin dibuat tadi adalah 50 porsi. Nah, jadi 856.250 rupiah dibagi 50.000. Dibagi 50 porsi, hasilnya adalah 17.125 rupiah. Jadi harga 1 porsinya adalah 17.125 rupiah seperti itu. Oke, baik. Tepuk tangan buat Ellery. Ya, sebentar dulu Ellery ya. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain? Sudah selesai nomor 4? Susah nggak? Susah nggak? Iya, sebenarnya tidak terlalu susah. Kenapa? Karena di sini pertanyaannya langsung mengarah ke berapa kira-kira harga 1 porsi, ya kan? Berarti ada alur tahapan berpikir yang harus kalian lalui. Apa saja? Kalian harus menentukan pertama apanya? Modalnya. Langkah berikutnya kalian harus tahu apanya? Keuntungan yang diinginkan. Keuntungan yang diinginkan berapa persen? Nah, 25% itu berapa rupiah? Jadikan dia rupiah supaya kamu bisa menghitung. Ya, jadikan dia rupiah. Jadi 25% total ininya sudah betul ya, 685.000, sehingga keuntungan yang diinginkan adalah 171.250 ya. Kemudian harga jualnya
Tentukan harga jual dulu, ya, baru nanti bisa tentukan proporsinya berapa. Harga jual itu rumusnya apa? Modal ditambah untung, betul sekali. Sehingga 856.250. Harga satu porsinya tinggal dibagi 50, sehingga hasilnya adalah 17.125. Pertanyaannya, Miss, apakah kalian akan jual bakso itu 17.125? Tidak ya, nanti nyusuknya susah ya. Mungkin ini bisa dibulatkan jadi berapa? 17. Kalau diturunkan nanti rugi kalian. Lebih baik dibulatkan ke atas. Kalau kalian nanti ke depannya pengen bikin usaha, lebih baik dibulatkan ke atas supaya untungnya semakin besar. Nah, sekarang Miss Ina mau tanya nih, kalian sudah belajar tadi dari awal. Kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Boleh salah satu boleh menyampaikan kesimpulannya? Silakan. Salah satu anak menyampaikan kesimpulannya. Ellery lagi. Oke, Ellery. Ya, silakan Ellery. Jadi hari ini kita itu belajar tentang aritmatika sosial dan kita include belajar harga jual, harga beli. Baik, sekarang waktunya kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Boleh kalian ambil handphone, silahkan. Miss Ina sudah share di grup, silahkan diisi link. Enggak usah, ini buat kalian. Ya, silahkan diisi langsung saja. Yang sudah selesai nanti langsung kembalikan lagi handphonenya. Oke, yang sudah silahkan boleh kembalikan handphonenya ke kotak HP-nya. Miss Ina mau menyampaikan pertemuan kita selanjutnya. Boleh duduk ya, silahkan duduk. Pertemuan kita selanjutnya kita akan menjelaskan, membicarakan ya, tentang potongan harga. Ada yang tahu potongan harga? Diskon. Diskon. Siapa yang suka sama diskon? Saya. Suka ya diskon ya. Kalau sudah diskon nih berebut nih ke mall ya. Oke ya. Kalau di pasar ada diskon nggak? Ada diskon nggak di pasar? Ada tulisnya? Pasar tradisional yang Miss Ina bilang? Nggak ada. Biasanya iya betul, tawar menawar ya. Oke, baik. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini Miss Ina rasa cukup ya. Oke ya. Semua sudah paham ya. Semua sudah bisa mengerjakan LKPD. Yang belum paham silakan belajar lagi di rumah ya, supaya kalian lebih mampu lagi, lebih mengerti lagi, sehingga nanti pada saat tes kalian bisa menjawab dengan baik. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan doa. Boleh salah satu pimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia boleh angkat tangan. Ya, silakan Meli. Terima kasih Meli, silakan ketua kelas. Oke, God bless you too. Sampai ketemu lagi pertemuan selanjutnya ya. Halo. Okay, good morning student. How are you today? I'm fine too. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Oke, baik anak-anak, mohon ditunggu dulu, Miss Ina siapkan dulu ya. Oke, sambil menunggu silahkan alat tulis, bukunya dikeluarkan semuanya. Buku matematikanya, catatan, alat tulis dikeluarkan ya. Oke, baik anak-anak. Oke, mohon perhatiannya. Hari ini apakah ada yang absen? Semua hadir ya? Oke, bagus ya. Seperti biasa, aturan selama kegiatan pembelajaran ya. Seperti biasa, selama proses pembelajaran, kalian tidak boleh meninggalkan kelas ya tanpa seizin Miss. Miss Ina mau tanya nih, sebelum Miss Ina mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Michelle. Kita belajar apa? Untung dan rugi, betul. Apalagi? Apa? Modal. Modal. Modal itu nama lainnya apa?
Harga beli. Oke, ada lagi yang kita pelajari kemarin? Oke, Nandin? Persentase untung dan rugi. Apalagi sebelum masuk ke persentase untung dan rugi kita belajar apa? Tadi apa? Harga untung dan rugi ya. Jadi yang kita pelajari kemarin adalah harga beli, harga jual, terus apa? Untung dan rugi, dan yang terakhir persentase untung dan rugi. Oke, selanjutnya. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Peserta didik mampu menganalisis permasalahan berkaitan dengan konsep aritmetika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lebih mengkhususnya lagi, permasalahan atau konsep aritmetika sosial yang kita pelajari hari ini adalah apa? Ada yang masih ingat? Miss Ina sampaikan kemarin? Apa? Diskon. Apa nama lain dari diskon? Potongan harga. Ya, siapa yang suka diskon? Semua suka diskon ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak video berikut ya. Oke, silahkan diperhatikan baik-baik. Ya, matematika. Kita akan belajar mengenai diskon suatu pembelian. Di pusat perbelanjaan, kadang kita menjumpai kedua jenis stiker ini. Artinya, sedang diadakan diskon atau pemotongan harga untuk pembelian produk tertentu. Stiker ini diartikan bahwa pemotongan harga sebesar 50% dari harga asli. Misalnya, untuk harga asli Rp120.000, potongannya sebesar 50% dari Rp120.000, yaitu Rp60.000. Gimana? Kalian sudah menyimak dengan baik, sudah paham? Ada dua permasalahan di sana. Ada yang bisa menjelaskan nggak dari video tadi? Diskonnya gimana? Yang pertama, diskonnya di situ diberikan contoh berapa persen? 50%. Kemudian yang kedua 30% plus 20%. Oke, ya. Nah, di sini Miss Ina punya contoh permasalahan. Nanti kalian bisa mengerjakan LKPD ya. Boleh kalian coba dulu kira-kira dibaca dulu soalnya. Di situ suatu hari Frankie membeli kebutuhan kapal, yakni bahan bakar, tiang kayu serta makanan di toko XYZ. Hitung besar biaya belanja Frankie apabila nominal harga belanjaan Frankie memiliki perincian sebagai berikut ya. Bahan bakarnya harganya 500.000, diskonnya 10%. Tiang kayunya 250.000, diskonnya 5%. Terus makanannya 250.000, diskonnya 10%. Nah, kira-kira berapa yang harus dibayar oleh Frankie? Silakan. Tinggal dikurangi aja, jadinya 225.000. Tinggal kamu jumlahkan aja. Harga bahan bakar ditambah tiang kayu ditambah dengan makanan, totalnya 912.500. Oke, jawaban Lizzy benar. Miss Ina akan bagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian boleh berdiskusi, kalian boleh mencari referensi atau modul yang sudah Miss Ina bagikan, bisa kalian lihat di situ. Ya. Miss Ina sudah bagi kelompok 1 Nandin, Kailin, Timothy, Lizzy, sudah benar kelompoknya? Oke, kelompok 2 ada Gabriel, Nadia, Berin, Michelle, Kenzo. Sudah lengkap ya. Kalian perhatikan soalnya, di situ ada 2 soal. Ya. Soal yang pertama, ya, Miss Ina yakin kalian bisa ini ya. Tadi pada saat di video sudah disampaikan juga permasalahannya modelnya sama ya. Kemudian untuk soal yang kedua, baca baik-baik soalnya, yang ditanya apa? Kalian analisis, kira-kira kalau kalian ditanya seperti itu, apa yang harus kalian hitung dulu ya? Timothy gimana? Bisa yang nomor 1? Cari satu-satu dulu. Ayo dikerjakan. Dibaca dulu soalnya. Kenapa? Misalkan itu kan harus 50% sama 30%, berarti kita giniin dulu terus baru dikurangi lagi gitu.
Iya, cari dulu potongan diskonnya. Kemudian nanti dikurangi dari harga sebelum diskonnya. Kemana? Kemana? Ya, kita lihat sini. Dikurangi dengan harga diskon yang dulu. Jadi bebannya 236.250. Oke, siapa yang sama dengan Kenzo? Oke, kelompok sana sama 236.250. Kelompok sana sama? Berbeda. Bedanya di mana? Di mana? Harga setelah diskonnya yang kedua atau pertama? Yang pertama benar nggak? 337.500. Yang kedua 100.236. Kelompok sini beda. Ketemunya berapa? 337.500 ketemu 101.250, betul? Beda. Coba kamu kalikan. 3.375 kali 3, coba dihitung. Kelompok sana berapa ketemunya? Coba dihitung ulang, ya. Coba. 337 kali 37 ini 500 ya? Kali kita hitung sama-sama ya. 15 kan? 21, 22, 9, 11 ya? 9, 10. Tambah 0 berapa? 1. Benar kan? Ayo, gimana kalian menghitungnya? Iya. Oke, baik, sebelumnya kalian bisa simpulkan pembelajaran hari ini ya sebelum kita mengadakan post test. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini? Mungkin satu orang? Jadi kita ini tadi belajar tentang diskon dan kita tuh belajar menghitung, kita belajar mencari diskonnya dalam rupiah dan dari Oke, selanjutnya kita akan post test ya. Kita akan post test, silahkan kalian bisa ambil handphone kalian. Miss Ina sudah setting di LMS. Kalau sudah selesai, boleh difoto, kirimkan ke LMS. Selanjutnya kalian bisa isi refleksi hari ini ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan di bab yang sama, aritmetika sosial, tetapi submaterinya berbeda ya. Silakan duduk. Jaden silakan duduk, Jaden. Duduk, Jaden duduk. Ya, silakan duduk dulu. Oke ya. Jadi tetap pembahasan kita di aritmetika sosial, tetapi submaterinya adalah, ada yang tahu nggak? Bunga. Bunga apa? Bunga tunggal ya, bunga tunggal. Kita akan tutup dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Sebelum kita, oke, Berry silahkan, Berry berdiri semuanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tadi kita telah mengerjakan tugas ini. Amin. Oke. Oke, God bless you too. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya.